Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fa innal hamda haqquhu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim nabiyyina wa habibina wa qudwatina sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila akhiril anam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata was sihhata was salamata wal afiyata wal rushda was sabra wa ziyadatal ilmi wat taqwa wal afafa wal ghina wal hidayata wat taufiq alaina. Allahumma amin. Amma ba'd. Kita semua yang ada di masjid ini, semoga Allah memuliakan kita semua. A'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, malam yang berbahagia ini kita masih bisa bersama di masjid yang mulia ini. Setelah banjir kemarin, ini baru ngaji kita ya. Ini baru ngaji ya. Alhamdulillah, bencana membawa berkah. Kelihatannya di masjid ini semuanya hampir baru semua ya kan? Ya, ambalnya baru, mic-nya baru, dan juga yang lain. Iya, tentu saja tema kita malam ini berhubungan dengan Ramadan, yakni menyongsong bulan Ramadan atau targhib lah. Bagaimana kita menghadapi Ramadan ini dan mengisi Ramadan. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentu kaji lama lah. Kaji yang berulang-ulang. Memang enggak ada kaji baru memang. Kalau ada kaji baru menjadi problem bagi kita ya. Artinya begini, kadang-kadang ilmu itu perlu kita ulang-ulangi, perlu kita ulang-ulangi. Kenapa Nabi mengatakan qayyidul ilma bil kitabah atau qayyidul ilma bil kitabah? Ikatlah ilmu itu dengan tulisan agar kita bisa murajaah, agar kita bisa melihat kembali. Termasuk juga kenapa kita hikmah lah ya, kenapa di sini hikmahnya? Apalah hikmahnya surah Al-Fatihah itu diulang-ulang setiap salat, setiap rakaat. Banyak faedahnya. Bukan karena kita hanya menjaga hafalan kita terhadap surah Al-Fatihah, tetapi mengingatkan kembali kepada diri kita tentang hidayah Allah Subhanahu wa taala, tentang banyak hal pada surah Al-Fatihah. Demikian juga tentang Ramadan ini. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah Ramadan ini ibadah yang unik. Kenapa dikatakan unik? Pada umumnya ibadah itu berhubungan dengan amal lisan, amal perbuatan, iya kan? Biasanya kan begitu. Zikir, kita bisa mendengar zikir, atau kita bisa merasakan zikir. Kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada orang salat, kita bisa menyaksikan salat, Allahu akbar. Ada orang baca Quran, kita bisa mendengarkan lafal-lafal Al-Quran. Semuanya dilakukan. Kita bersedekah, kita bisa nampak wujud sedekah itu. Tapi kalau puasa, justru puasa itu adalah at-tark, al-imsak, meninggalkan. Bukan melakukan, tapi meninggalkan. Meninggalkan tak makan, tak minum, iya kan? Membatalkannya makan dan minum. Meninggalkan untuk tidak menghibah, untuk tidak melakukan maksiat dan seterusnya.
Jadi ibadah Ramadan itu atau ibadah siam itu, maksud Ustaz ya, siamnya itu adalah ibadah at-tark, meninggalkan, atau al-imsak, menahan diri. Maka unik Ramadan itu. Makanya kita nggak bisa lihat orang puasa atau tidak, nggak tahu kita. Jangan-jangan pulang dia ke rumah, masuk dia ke kamarnya, ya kan, dia minum, dia makan, nggak tahu kita. Tapi kalau sholat, ya kan kita bisa lihat gerakannya dan seterusnya. Kalau dia berzikir juga begitu, dia bersedekah juga begitu. Tapi kalau puasa nggak bisa kita. Makanya nanti Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi akan mengatakan bahwasanya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih. Akulah yang akan membalasnya. Kenapa? Karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang dia dan Allah yang tahu. Dia puasa atau tidak. Baik ikhwah. Oleh sebab itulah para ulama memberikan definisi tentang puasa Ramadan itu imsakun anil muftir an wajhin makhsusin ma'an niyah, yaitu menahan dari makan dan minum berdasarkan bentuk-bentuk yang telah dikhususkan, dan di situ ada niat. Memang ada juga membedakannya dari yang lain adalah niat itu. Memang ada orang sedang diet dia kan, mulai dari fajar sampai nanti maghrib macam puasa, tapi nggak ada niatnya, maka itu tak dikatakan puasa. Ya. Dan puasa itu ada beberapa jenis ya. Tapi kita nanti fokus pada puasa Ramadan. Ada puasa yang berhubungan dengan zaman. Inilah puasa Ramadan. Berhubungan dengan waktu. Berhubungan dengan bulan. Wa huwa shaumu syahri Ramadan bi'ainihi. Yaitu puasa Ramadan ini. Kalau masuk 1 Ramadan, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka wajib kamu berpuasa. Maka kata falyasumhu itulah mewajibkan puasa, enggak ada pilihan yang lain kecuali orang yang ada uzur. Kalau dia sudah mukallaf enggak ada pilihan yang lain, faman syahida minkumus syahra falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Wajib hukumnya. Yang kedua ada puasa kena illah. Ada sesuatu yang dilakukan. Itu namanya siyamul kafarah. Puasa kafarah. Puasa kafarah. Ada dia yang diwajibkan sendiri oleh manusia terhadap dirinya. Puasa apa itu? Puasa nazar. Nah, itu puasa nazar. Dan lainnya adalah puasa-puasa sunnah yang berhubungan juga dengan waktu. Ada Senin, ada Kamis, iya kan? Ada puasa Daud dan seterusnya. Baik ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya unik puasa itu. Rukunnya apa di situ? Al-imsak. Menahan. Itu aja rukunnya. Artinya tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Dan ditentukan juga rukunnya adalah dari tenggat waktu tertentu kepada waktu yang juga ditentukan. Mulai terbit fajar shadiq sampai ghurubus syamsi, sampai terbenam matahari. Jadi tentu kita tidak akan membahas lebih banyak tentang masalah fikih. Kita akan memotivasi diri kita menyongsong Ramadan ini, karena itu jauh lebih bermakna bagi kita hari ini. Nanti fikihnya dibaca, kitab-kitab fikihnya ya, dibaca kitab-kitab fikihnya. Dan menjadi keniscayaan memang, karena kalau kita beramal itu mesti punya ilmu. Oleh sebab itu buka kembali buku-buku kita ya, kitab-kitab puasa kita. Kalau sekarang sudah mudah ya, searching, ya kan, googling, lihat puasa Ramadan, fikih Ramadan, insya Allah banyak yang keluar itu, iya kan. Baik, baik ikhwah, betapa dahsyatnya Ramadan itu, betapa membahagiakan Ramadan itu bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW menjelang Ramadan, dia sudah siapkan diri dia di Sya'ban. Dia sudah siapkan dirinya di Sya'ban. Dia berpuasa lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya, kecuali Ramadan. Para sahabat sudah memulai ikhwah merutinkan. Memang tiap hari mereka baca Al-Quran, tapi memperbanyak porsi membaca Al-Quran.
Itu pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban. Bahkan menyongsong Ramadan itu para salaf dulu 6 bulan sebelum Ramadan sudah disiapkan. Sudah disiapkan bacaan Al-Qur'annya, nafkahnya untuk bulan Ramadan. Kan begitu. Tapi memang problemnya kalau kita digaji, ya cuma persiapkan ya kan memang begitu aja terus-terusan kan begitu. Itu problemnya. Tapi kalau kita pekerja atau memiliki kebun sawit, kebun kelapa, ya kan tak jadi masalah kan. Ini bagi kita pekerja ya memang harus pandai-pandailah nanti membagi waktunya. Tapi ingat momentumnya, bahwasanya Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa. Dan kemudian ikhwah, ketika akan masuk Ramadan, itu Nabi mengatakan kepada para sahabat, atakum Ramadan syahrun mubarak. Nabi dengan semangat, wajahnya yang luar biasa itu, wajahnya yang ganteng, Nabi kita lebih indah dari rembulan, kata sahabat, ya kan. Tambah lagi dia sedang dalam keadaan gembira, mengatakan pada para sahabat, atakum Ramadan syahrun mubarak. Datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah. Padahal sahabat tahu kan kalau setelah Sya'ban itu apa? Ramadan. Tapi Nabi mengatakan demikian, menunjukkan apa di situ? Menunjukkan kita harus siap, para sahabat harus siap. Mereka harus menyongsongnya, mereka harus bergembira. Jangan pula datang Ramadan justru aduh sudah Ramadan pula ya, katanya kan begitu kan. Udah Ramadan lagi kan begitu kan. Jadi jualan berkurang kan begitu kan. Pekerjaan juga begitu dan seterusnya. Tidak ikhwah, orang yang beriman itu sudut pandangnya bukan hanya materi. Sudut pandangnya jauh ke depan. Makanya jadi orang beriman itu adalah orang yang paling cerdas di muka bumi ini. Itu orang mukmin. Kenapa? Orientasinya jauh. Kalau orang kafir tidak, dia sebatas kebahagiaan dunia. Tapi orang yang beriman pertimbangannya akhirat. Dunia itu hanya bahagian kecil dari perjalanan hidupnya. Berapa lamalah dia di dunia? Sementara akhirat itu akan abadi, nggak ada mati kita lagi setelah kematian itu. Kira-kira begitu. Artinya apa? Kita akan diabadikan oleh Allah di surga kah? Allahumma amin. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya, atau di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Atau masuk neraka dulu baru masuk surga. Nauzubillahi min dzalik untuk yang pertamanya. Jadi ikhwah yang mati Allah Subhanahu wa taala, itu perspektif kita. Makanya kurang-kurang sedikit pun pendapatan, jangan khawatir. Kalau untuk Allah, Allah akan balas nanti. Tapi memang kadang-kadang perlu waktu kita. Perlu waktu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Maka syaratnya di situ siapa yang terus bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar semua problemnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah terus akan beri rezeki kepadanya dari arah yang tak disangka-sangkanya. Enggak disangka dia bisa berangkat haji, tiba-tiba haji. Enggak disangka bisa berangkat umrah, tiba-tiba umrah. Enggak disangka dia bisa itu, bisa ini, tiba-tiba dikasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya wa may yattaqillah, konsisten bertakwa kepada Allah dengan semua perangkat ketakwaan dan syarat-syarat takwa itu Allah beri. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang menggantungkan harapannya, bertawakal kepada Allah, dia berpegang hanya kepada Allah bukan kepada yang lain, Allah cukupkan dia. Hidupnya penting kan cukup. Cukup makan, cukup minum, cukup tidur, iya kan? Cukup transport yang bisa membawa kita dan seterusnya. Kalau berlebih udah jadi masalah. Kelebihan makan, bagaimana? Bagaimana kalau kelebihan makan? Ya, mau tidur lagi kerjanya kan? Penyakit lagi. Kelebihan tidur, bagaimana? Pening kepala. Kelebihan minum, gembung perut. Kelebihan-kelebihan yang lain itu mengikat kita. Oleh sebab itulah makanya fahuwa hasbuh wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan dia. Allah cukupkan dia. Kadang-kadang tak dari dia, datangnya dari orang lain, kan begitu. Tapi singgah ke dia. Jadi Allah cukupkan. Pokoknya bertawakal. 3 hal itu penting bagi kita. Wa may yattaqillah
Ya kan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah. Jadi dua itu pokok. Baik ikhwah. Oleh sebab itulah maka Nabi mengatakan, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Datang kepada kamu Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah. Mahiyal barakah? Apa itu barakah? Kasratul khairi wat thabat, atau ziyadatul khairi ba'da ziyadah. Itulah barakah. Maka Ramadan itu tidak bisa didefinisikan kebaikan yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada kita. Bulan yang diberkahi artinya banyak di situ kebaikan. Pada bulan itu banyak kebaikan. Kasratul khairi, ziyadatul khairi ba'da ziyadah, terus bertambah kebaikan di situ. Itu Ramadan. Antum baca Quran, Al-Quran itu akan mendatangkan ziyadatul khair bagi antum. Antum berzikir, zikir itu akan mendatangkan ziyadatul khair bagi antum. Antum qiyamul lail itu akan mendatangkan ziyadatul khair bagi antum. Begitu juga antum bersedekah itu akan mendatangkan kasratul khair bagi antum. Apapun yang antum lakukan di Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua mendapat efek kebaikan. Khair itu adalah akhyar, sesuatu yang terbaik Allah pilihkan. Kenapa umat Nabi Muhammad menjadi umat mayoritas di dalam jannahnya Allah, surganya Allah? Kalau dilihat usia kita, berapa usia kita? Iya kan? Kecuali abang kita, Masya Allah, barakallahu fiik. Rata-rata usia orang berapa? Rata-rata 60-70, kata Nabi begitu. Selesai. Yang sudah mendekati 60, jaga-jaga, jangan lagi melakukan kemaksiatan lagi. Masjidlah tempatnya. Yang sudah 50, karena sudah mendekat 60. Apalagi sudah 60, jangan lagi banyak ulah, kata orang Melayu. Iya kan? Bolo PL, kata orang Asahan. Perbaiki perbuatan kita, karena dekat-dekat itu, itulah batasnya. Itulah batasnya usia kita. Kalau ada yang lebih-lebih, itu memang karunia Allah, fadlum min Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan terlalu ambisius kita kepada sesuatu yang akan kita tinggalkan. Fokus kepada akhirat. Kalau sudah segitu, yang muda-muda juga jangan berbangga hati. Lama lagi wafat katanya, kan begitu. Tidak. Tak tahu kita takdir berlaku untuk kita. Jadi di surga itu mayoritas umat Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis itu dijelaskan. Iya kan? Pada awalnya Nabi mendapat wahyu bahwasanya yang penduduk surga itu sepertiga umat Nabi Muhammad. Bahagianya Nabi sepertiga dari seluruh umat manusia sejak dunia diciptakan oleh Allah. Ya, anak Adam lah maksudnya, sejak Bani Adam sampai hari kiamat umat Islam itu sepertiga. Besar atau kecil itu? Besar. Tetapi ya para sahabat masih merasa khawatir. Bayangkan, sahabat masih merasa khawatir yang sepertiga itu mereka tidak masuk. Mereka melihat Nabi, mereka berjuang bersama Nabi. Masya Allah, mereka hidup dalam bimbingan wahyu. Masih khawatir mereka tak masuk ke sepertiga. Lalu ditambah oleh Allah, berapa? Setengah dari penduduk surga itu umat Nabi Muhammad. Setengah. Sekarang 8 miliar umat manusia. Separuh dari surga itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sayangnya Allah kepada kita, Allah tambah lagi 2/3 di surga itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah, maka kita jangan masuk ke sepertiga lagi. Jangan masuk di situ. Apa rahasianya? Umurnya pendek. Tapi mereka mayoritas di dalam surga. Apa rahasianya? Rahasianya banyak amal umat Nabi Muhammad itu dilipat gandakan Allah. Banyak amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ini Ramadan, nanti akan kita bahas ya. Bagaimana fadhail siyam Ramadan itu ya. Jadi bahkan ada 1 bulan
khairun min alfi syahri. Lebih bagus dari 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, tapi lebih dari 1000 bulan. Bisa 2000 bulan, bisa 3000 bulan, bisa 4000 bulan. Khairun min alfi syahri. Lebih dari 1000 bulan. Lebih dari 83 tahun. Kalau kita puasa mulai umur 15 tahun, yang sekarang umurnya 60 tahun, berapa lama dia puasa? 35 tahun. Kalau betul ini hitungannya? 45 tahun. Iya. 45 tahun. Berarti 45 kali dapat Ramadan. Bayangkan itu. Tapi takut kita tidak dapat, itu masuk problemnya. Nanti akan kita bahas. Banyak orang yang puasa tapi lahun walahun, sia-sia saja. Tak tahu dia rukun puasa itu imsak. Menahan ya, menahan lisannya, menahan matanya, menahan telinganya, menahan perbuatan. Baik ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat hadis yang pertama ya. As-saumu junnah minan nar. Itu yang pertama paling penting bagi kita. Siapapun di antara kita tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya api neraka itu. Kemarin berapa kita bahas? Pernah kita bahas dulu di sini? 1 berbanding 70. Begitulah panasnya api neraka. Apa api yang paling panas di kita ini? Gunung meletus. Lahar itu panasnya. Itu baru 1% dari 70%. 1 berbanding 70%. Itulah panasnya neraka itu. Siapa yang tahan itu? Kalau begitu Ustaz, enak lah Ustaz, terbakar kita gosong habis mati. Tidak. Baddalnahum juludan. Lalu Allah ganti kulit mereka itu agar bisa mereka merasakan apa? Azab itu. Agar mereka bisa merasakan azab. Kalau mati langsung gosong jadi apa? Enggak jadi masalah, sekali aja selesai kan begitu. Tapi tidak. Sampai tak ada batasnya, kecuali orang-orang yang memang ada segelintir iman. Tapi jangan dulu berbangga juga, walaupun kita 22/3 dari penduduk surga itu umat Nabi Muhammad, tapi banyak di antara mereka itu adalah jahannamiyun. Apa jahannamiyun? Alumni neraka jahannam. Mudah dimasukkan ke neraka, baru dimasukkan ke surga. Tapi yang pure masuk surga nggak tahu kita berapa. Itulah menjadi umat Nabi Muhammad saya sudah luar biasa barokahnya. Alhamdulillah Ustaz, timbang masuk neraka selamanya. Enggak. Antum jangan katakan alhamdulillah. Na'udzubillahi minan nar. Kita berlindung kepada Allah dari azabnya api neraka itu. Jadi Nabi kita mengatakan, qala rabbuna as-siyamu junnah. Yastajannu biha al-'abdu minan nar. Nabi kita mengatakan, Rabb kami, artinya Allah mengatakan hadis qudsi, puasa itu perisai. Ya, perisai. Yaitu seorang hamba itu terdinding dari api neraka, itu puasa. Maka sayangi puasa itu nanti. Jangan sampai batal, kecuali memang udah nggak bisa, ada uzur syar'i, barulah batalkan. Kenapa? Itu perisai kita dari api neraka. Itu puasa itu. Itu junnah. Kemudian Nabi juga bersabda ya, bahwasanya puasa itu adalah karunia terbesar yang Allah berikan. Kalau amal yang lain itu Allah katakan dalam hadis qudsi bi'ashri amsalha ila 700 kama qala Rasul. Balasannya berapa? Salat sekali kita lakukan tapi dibalas oleh Allah pahalanya berapa? 10 kali salat. Itu Bapak 1 kali salat Aisyah, salat maghrib, itu pahalanya 10 kali salat maghrib. Itulah sayangnya Allah sama kita, sama umat Nabi Muhammad ini. Jadi sampai berapa? Sampai 700 kali. Tapi jangan antum hitung pahalanya saja pula, lalu tak solat kan begitu. Tidak begitu hitungannya. Tak begitu. Sekali kita melakukan satu ibadah dibalas 10. Tapi kalau kita tak solat, ancaman yang besar bagi orang yang tak solat. Baik, coba Ustaz melakukan pertanyaan dulu. Apa dikatakan Nabi tadi? Hadis yang pertama ini
Puasa itu sebagai apa? Coba tunjuk tangan dulu. Siapa yang berani tunjuk tangan? Apa jawabannya tadi? Saya kasih hadiah ini. Hukum tarikis salah. Hukum orang yang meninggalkan salat. Biar tahu kita, jangan kita tinggalkan salat itu. Coba tunjuk tangan, satu orang saja. Kok rame-rame tak terkasih semua ini, banyak betul nanti. Coba. Ya. Perisai juga, nah antu-antu. Nah. Jadi ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makasih Ustaz. Iya, jazakallah. Puasa itu satu ibadah yang lain selain puasa 10 sampai 700. Tapi kalau puasa berapa balasannya? Itu tadi. Puasa itu antara dia dan Allah. Maka puasa itu menjadi ibadah yang paling spesial. Wa huwa li wa ana ajzi bih. Iya. Dia itu untukku kata Allah dan akulah yang akan membalasnya. Untukku itu bukan kebutuhan Allah, tidak. Karena kalau salat itu bisa orang ria. Orang bisa ria. Ketika melakukan ibadahnya dia bisa ria. Itu salat. Allahu Akbar katanya kan? Dia ria. Kalau dia bersedekah bisa ria. Orang bisa tahu dia ria. Tapi kalau puasa, orang nggak tahu dia puasa hakikatnya atau tidak. Macam mana dia meriakannya? Ya. Kenapa? Tak tahu. Hanya Allah yang tahu dia puasa atau tidak. Maka Allah balaskan bagi dia apa itu? Tanpa ada batasan berapa Allah berikan. Huwali wa ana ajzibi. Itu untukku dan akulah yang akan membalas. Coba bayangkan itu. Allah enggak jelaskan. Bukan 10, bukan 700. Tapi bi ghairi hisab. Wa ana ajzibi. Akulah yang akan membalas. Itu puasa. Dan kedua ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-shaumu sabilun ilal jannah. Puasa itu jalan menuju surga. Coba ini ada pertanyaan ini bagus ini tafsir Al-Usr akhir. Tadi balasan orang yang melakukan amal perbuatan selain puasa berapa tadi? Tunjuk tangan dulu. Siapa? Berapa? Ini agak tebal ini. 10 sampai kalau puasa? Nah, untuk Pak Muluk. Iya. Baik ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua ini as-shaumu sabilun ilal jannah. Puasa itu jalan menuju surga. Dari Abi Umamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu as-saimun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahad ghairahum fa idza dakhalu aghlaqat ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Jadi di surga itu ada satu pintu. Bayangkan itu, enggak ada pintu salat, enggak ada pintu zakat, enggak ada pintu yang lain. Beda dengan puasa. Ada satu pintu dikhususkan Allah bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang selalu berpuasa. Namanya apa? Babu Rayyan, yaitu pintu Rayyan. Maka orang yang berpuasa masuk dari pintu itu. La yadkhulu minhu ahad ghairahu. Tak seorang pun boleh masuk dari pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Orang yang banyak berpuasa. Makanya ikhwah spesial puasa itu. Tak ada yang masuk surga boleh dari pintu itu, cari pintu yang lain. Kecuali orang yang sering berpuasa. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah, ketika sudah masuk mereka semua ditutup pintu Rayyan. Ditutup pintu Rayyan. Kalaupun ada orang belakangan tertatih-tatih masuk, Jahannamiyun dan seterusnya, itu bukan dari pintu Rayyan, dari pintu yang lain. Alhamdulillah masuk surga. Itu fadilahnya puasa. Ini ada satu kisah, yaitu sahabat. Ada dua orang Makkah ketika Nabi dan para sahabat sudah hijrah ke Madinah. Dua orang sahabat Makkah ini terbukalah hatinya mau masuk Islam. Mereka pun hijrah ke kota Madinah. Lalu mereka masuk Islam.
Mereka masuk Islam. Ketika masuk Islam, yang satu tadi yang sangat getol beribadah masuk Islam, tiba-tiba datang seruan jihad, dia ikut berjihad dan wafat. Yang satu lagi hidup setahun lagi, wafat juga tapi setahun lagi. Tahu kita berapa pahalanya atau berapa luar biasanya nikmat orang yang mati syahid? Allah terangkan dalam Al-Quran kan, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ هُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Jangan pernah kamu kira, kamu duga, kamu sangka orang yang mati terbunuh di jalan Allah itu adalah mati. Tidak. Balhum ahya, mereka itu hidup. Yurzaqun, diberi rezeki oleh Allah. Farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka sangat bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Itu orang yang mati syahid. Ya, betul-betul jihad lah, syar'i lah pula. Jangan jihad jahat kan begitu. Jihad yang syar'i. Itulah balasannya. Tapi yang satu lagi ini wafat setahun lagi. Baru wafat. Lalu ada seorang sahabat Talhah ya, bermimpi. Mimpi apa dia? Mimpi, dia kan termasuk dijamin masuk surga sahabat ini. Mereka bertiga di depan pintu surga. Bertiga. Tapi siapa yang pertama sekali dipanggil untuk masuk surga? Orang yang wafat belakangan, bukan orang yang mati syahid yang duluan wafat. Kenapa begitu? Sampai berita ini kepada Nabi, mereka takjub, kena heran kenapa orang yang belakangan itu, padahal yang pertama ini adalah mati syahid, giat beribadah kan. Kenapa? Kenapa kamu heran, kata Nabi? Bukankah dia mendapatkan Ramadan? Mendapatkan Ramadan? Dia salat, dia zikir, dia baca Quran dan seterusnya. Maka jauhnya tingkatannya ke langit dan bumi. Jauh. Dipanggil lebih dahulu masuk surga orang yang siapa? Yang betul-betul dia mengisi Ramadan itu karena Allah Subhanahu wa taala dan menjaga yang membatalkan. Dia semangat. Bukan datang Ramadan, kita ini kan ada dua kelompok yang bahagia datang Ramadan. Kelompok yang pertama memang betul-betul karena Allah, maka dia sikitkan aktivitas dia. Tapi kelompok yang kedua ada orang yang dapat keuntungan Ramadan, berdagang, membuat cake, buat kue, buat itu, buat ini, dapat duit banyak, gembira Ramadan ini Ramadan. Kan begitu kan? Beda dua orang. Tapi sayoknya apa? Sayoknya Ramadan itu kita fokus beribadah. Kalaupun terpaksa, jangan fokusnya di sini. Tapi fokusnya ibadah. Jangan sampai tinggal sholat berjamaah kalau laki-laki. Jangan sampai tinggal tarawehnya, jangan sampai tak membaca Quran. Ya, buka dagangan itu kalau memang harus berdagang, tak ada cara lain, buka Al-Quran, baca. Iya kan begitu? Baca Al-Quran, zikir tetap. Ya kan, jangan ngobrol, scroll, jangan begitu. Kenapa Ramadan itu luar biasa ya? Iya. Jadi kita gembira kenapa? Karena memang Ramadan itu adalah sesuatu memang karunia besar oleh Allah kepada kita. Dan itu apa tadi? Sabilul ila jannah. Itu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi yang disebutkan oleh Nabi? Pintu apa namanya? Tunjuk tangan. Siapa ini? Coba silakan. Pintu apa namanya? Pak Nazri. Pintu Rayyan. Astagfirullah. Sudah saya jelaskan dulu aja. Pintu apa Pak Nazri? Nah, nanti teman-teman. Jadi tafsir seperempat akhir Al-Quran. Iya, sama-sama. Kadang-kadang Ustaznya latah juga Ustaznya. Bukan latahzan kan begitu. Baik, ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya. Namanya tadi pintu Rayyan. Kemudian as-shaumu wija'un minasyahawat. Puasa itu perisai dari syahwat, benteng dari syahwat. Nabi SAW mengatakan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj,
fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa alaihi bis shaum fa innahu lahu wija. Jadi wahai para pemuda, kata Nabi, siapa yang sudah mampu ba'ah, mengkasihkan belanja, nafkah, hendaklah dia menikah, jangan menunda-nunda menikah. Enggak boleh. Kalau sudah bisa memberikan nafkah, menikah. Tapi siapa yang tak mampu, belum, tak cukup, belum pitihnya kan duitnya, iya, berpuasa, kata Nabi. Puasa itu sebagai perisai bagi dia. Ini menunjukkan apa luar biasanya puasa itu, ikhwah. Dia secara tidak sadar bagi kita, dia menjadi benteng bagi kita, benteng dari api neraka, benteng dari syahwat kita. Kalau orang berpuasa kan, yang biasanya kalau dia membuka HP kan begitu, tak pala dia selektif kan. Tapi udah puasa, hilang pahala puasa, capek nanti dari maghrib sampai isya. Makanya kalau Ramadan itu hati-hati membuka HP. Tak boleh melihat aurat wanita. Aurat itu mana? Selain muka dan telapak tangan. Kalau kita baca berita, pembaca beritanya terbuka lehernya, terbuka rambutnya. Gimana itu? Kalau kita untuk itu buka fitness kan begitu kan, terbuka yang lain. Jadi macam itu, hati-hati. Kalau berjalan macam Ustaz, banyak orang yang tak pakai aimah. Makanya kalau pandangan sekali, insya Allah nggak apa-apalah. Tapi jangan buat sekali itu lama kan begitu. Itu problem. Ya, palingkan, tundukkan pandangan. Karena tak mungkin kita di sini kita membawa kendaraan. Sebab lagi kita pejamkan mata, lagi patah lagi. Iya kan? Menabrak orang. Terpaksa lihat, tapi jangan pula lihat. Kalau nampak yang begitu, alihkan pandangan. Ya, berusahalah. Pokoknya memang hidup di akhir-akhir zaman ini, ya makin berat tantangan kita memang, makin besar perjuangannya. Maka kata Nabi, ada hadis yang menjelaskan itu sebagaimana dikutipkan dalam siapa itu? Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, lupa pula Ustaz nama kitab itu, Tajridul Ittiba. Itu jelaskan ada sahabat orang yang belakangan itu mendapatkan pahala lebih besar dari mereka. Siapa itu? Termasuklah itu orang-orang yang bisa menjaga syariat itu di zaman fitnah. Di zaman fitnah. Baik ikhwah. Yang berikutnya adalah as-siyamu yashfa'u li sahibihi. Puasa itu memberikan syafaat bagi sahabat puasa. Bagi sahabat puasa. Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an itu memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Puasa dan baca Al-Qur'an. Nabi juga mengatakan, riwayat Abu Hurairah, yaqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Qur'annya. Iqra'ul Qur'an. Karena dia akan datang di hari kiamat membantu besok tuh. Membantu orang apa? Orang yang membacanya. Dan Ramadan itu adalah bulan Al-Qur'an. Maka perbanyaklah baca Quran di situ. Sekali khatam. Kalau tahun lalu berapa kali khatam? 1 kali. Sekarang tambah sekali khatam. Baca Quran, sekali khatam membaca terjemahnya, tafsirnya, terjemah tafsiriyah itu baca khatam. Karena Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dipahami. Jadi sekali khatam membacanya, sekali khatam membaca Al-Quran dan tafsirnya itu minimalnya. Atau tingkatkan lagi. Kalau kita tak ada, kalau kita yang sudah pensiun dah apa, tak segitu lagi. Ya kan, jangan lagi sekali juga pula. Ya kan? 3-4 kali. Taib ikhwah mati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dan banyak lagi ya, karena waktu kita terbatas. Pesan dari para ulama kita. Jadikan Ramadan ini momentum bagi kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jadikan Ramadan ini momentum bagi kita untuk apa? Untuk beramal meninggikan kedudukan kita di sisi Rabb kita.
Jadikan Ramadan ini, dan jangan abaikan satu pun. Berusahalah sekuat tenaga berdoa kepada Allah, jaga. Menjaga puasa itu bukan hanya lapar dan minum, tapi juga dari semua larangannya. Menahan tidak menghibah orang, menahan tidak membuat orang sakit hati, menahan tidak itu dan tidak ini. Berusahalah kita semampu kita. Kita kan manusia memang kan, tapi ketika terjatuh istighfar cepat, istighfar. Dan juga penuhilah malam-malam Ramadan itu dengan ibadah, dengan qiyamul lail, baca Quran, salat tarawih, salat witir. Penuhilah, iya kan? Dan pesan Ustaz juga, beramallah sesuai dengan amal yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin buku ini? Silakan.